Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di keperawatan HIV/AIDS. Pada kesempatan kali ini, saya Iwan Purnawan akan menyampaikan salah satu topik berjudul Uji Diagnostik dan Penanganan HIV/AIDS. Mengapa pengkajian dan tes diagnostik itu penting dilakukan pada para penderita HIV? Hal ini disebabkan karena pada tahap awal infeksi HIV/AIDS, penyakit tersebut bersifat asimptomatik. Artinya, tidak ada tanda-tanda signifikan yang menunjukkan bahwa seseorang terinfeksi HIV. Oleh karena itulah, maka pada tahap-tahap awal seseorang terinfeksi atau orang yang dicurigai telah terinfeksi oleh HIV akan dilakukan beberapa screening terkait dengan yang pertama adalah riwayat aktivitas seksual. Apakah seseorang pernah melakukan kegiatan seksual yang beresiko, misalnya melakukan hubungan seksual dengan pasangan di luar nikah yang kondisi kesehatannya tidak diketahui. Yang kedua adalah apakah seseorang memiliki riwayat penggunaan alat injeksi secara bersama-sama, terutama pada kelompok-kelompok yang beresiko tinggi, misalnya pada para pengguna narkoba suntik. Yang berikutnya adalah riwayat sebagai resipien dari transfusi darah, karena salah satu media penularan dari virus adalah melalui darah dan produk-produk darah lainnya. Dan yang terakhir adalah apakah seseorang pernah terpapar cairan tubuh dari orang yang positif mengidap HIV. Nah, itulah mengapa kemudian pada tahap-tahap awal seseorang harus di-screening terkait dengan riwayat kesehatan, terutama dengan aktivitas atau kegiatan yang beresiko tinggi menjadi media penularan virus HIV. Pada tahap akhir infeksi HIV, yaitu AIDS, memang akan menimbulkan gejala yang khas bahwa seseorang merupakan pengidap HIV, apalagi kalau sudah masuk ke tahap AIDS. Namun demikian, apakah seseorang bisa masuk ke tahap AIDS atau dia bertahan hanya sebagai orang positif HIV, itu semua tergantung dari status sistem imunitas tubuhnya. Uji screening HIV/AIDS itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu tes antibody. Yang kedua adalah viral test. Yang pertama, antibody test, tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah ditemukan antibody yang khas dalam melawan virus HIV. Sementara kalau viral test itu langsung melihat seberapa banyak jumlah virus HIV yang terkandung di dalam darah seseorang. Baiklah, kita lihat uji screening HIV/AIDS tes antibody. Pada tahun 1985, FDA melisensi HIV-1 antibody assay sebagai alat untuk men-screening semua darah dan cairan plasma. Saat terinfeksi HIV, sistem imun merespon dengan memproduksi antibodi dalam waktu 3-12 minggu. Jadi, yang dideteksi di sini adalah
antibodi yang dikeluarkan oleh tubuh untuk melawan virusnya. Seperti itu. Jadi uji ini tidak secara langsung mendeteksi keberadaan virus, tapi dia hanya mendeteksi tanda-tanda keberadaan virus. Keterlambatan produksi antibodi ini menjelaskan mengapa seseorang yang terinfeksi HIV masih negatif saat dilakukan tes antibodi. Misalnya, dia terinfeksi tanggal 1. Jadi, kalau dia diperiksa tanggal 7, dimungkinkan belum ditemukan antibodi. Kenapa? Karena antibodi baru muncul pada minggu ketiga sampai dengan minggu ke-12 pasca paparan infeksi HIV. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada orang yang melakukan uji tes antibodi. Yang pertama, jika hasilnya HIV positif. Beberapa hal yang perlu dijelaskan kepada orang tersebut, diantaranya adalah antibodi HIV terdapat di dalam darah. Dengan demikian, pasien telah terinfeksi oleh virus dan tubuh telah memproduksi antibodinya. Sekarang HIV-nya sudah aktif di dalam tubuh dan pasien dapat menularkan virus kepada orang lain. Namun demikian, meskipun sudah terinfeksi HIV, pasien tidak tentu sudah menjadi penderita AIDS. Karena AIDS itu adalah tahapan terakhir dari HIV ketika kondisinya memburuk. Sehingga meskipun dia positif HIV, tidak mesti dia adalah penderita AIDS. Itu perlu dijelaskan supaya mengurangi stresnya dan meningkatkan semangatnya untuk hidup. Yang berikutnya adalah pasien tidak memiliki imunitas terhadap AIDS. Jadi jangan disamakan dengan vaksinasi, misalkan cacar, campak, dan lain sebagainya. Jadi ketika dia terpapar HIV, bukan berarti kemudian antibodi yang muncul itu akan membuat seseorang menjadi tidak bisa terinfeksi oleh HIV. Sehingga meskipun antibodinya masih bagus, tetapi bukan berarti dia tidak bisa jatuh menjadi AIDS. Hal ini adalah untuk memunculkan kewaspadaan supaya pasien yang positif HIV tersebut berhati-hati dalam melakukan pola hidupnya seperti itu, sehingga dia benar-benar mengikuti program misalkan pengobatan antiretrovirus, pola hidup sehat, dan menjauhi aktivitas-aktivitas yang beresiko tinggi untuk menularkan atau tertular HIV dari orang lain. Berikutnya adalah apa yang perlu disampaikan kepada orang yang melakukan tes antibodi tetapi hasilnya negatif. Yang pertama, katakanlah bahwa antibodi terhadap HIV tidak ada di dalam darah saat ini, ya. Jadi kata kuncinya saat ini tidak ada ditemukan antibodi HIV. Ini dapat diartikan bahwa pasien belum terinfeksi oleh HIV. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Pasien memang tidak terinfeksi oleh HIV. Atau jika pun terinfeksi, tubuh belum memproduksi antibodi. Karena untuk tubuh baru memproduksi antibodi ketika seseorang terinfeksi 3 minggu sampai 6 bulan yang lalu. Jadi minimal dia terinfeksi sejak 3 minggu yang lalu. Oleh karena itulah pasien tetap harus berhati-hati. Karena apa? Karena hasil tes
tidak berarti bahwa pasien itu memiliki imunitas terhadap virus, atau tidak berarti bahwa pasien tidak terinfeksi. Ini hanya bisa diartikan bahwa saat ini tubuh belum memproduksi antibodi, karena mungkin waktunya terlalu mepet dengan saat dia mulai terpapar oleh virus HIV. Kesimpulannya, pasien tetap harus berhati-hati, menjaga pola hidup sehat, dan menjauhi kegiatan yang beresiko tinggi untuk menularkan dan ditularkan. Kemudian kita menuju ke apa saja jenis uji antibodi dari HIV. Yang pertama adalah EIA atau Enzyme Immune Assay. Awalnya dikenal sebagai ELISA, singkatan dari Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Tujuan dari uji antibodi ini adalah untuk mengidentifikasi antibodi yang secara langsung melawan virus HIV. Jadi sekali lagi, untuk uji atau tes antibodi itu tidak melihat atau tidak mendeteksi keberadaan virus secara langsung, tapi dia mendeteksi keberadaan virus dengan melihat lawan dari virus itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah Western Blot Assay. Ini adalah kelanjutan dari uji EIA atau ELISA. Jadi digunakan untuk mengkonfirmasi hasil uji EIA atau ELISA yang positif. Jadi kalau uji EIA atau ELISA yang positif, maka dilanjutkan dengan uji Western Blot Assay. Western Blot Assay merupakan sebuah metode untuk mendeteksi protein pada sampel jaringan. Immunoblot menggunakan elektroforesis gel untuk memisahkan protein asli atau perubahan oleh jarak polipeptid atau struktur 3 dimensi protein. Selain dengan darah, EIA dapat mendeteksi antibodi HIV melalui saliva. Jadi lebih mudah ini dilakukan. Kenapa? Karena menggunakan saliva atau lidah. Rapid test screening antibodi HIV telah dilakukan sejak 2002. Karena apa? Yang pertama, membutuhkan lebih sedikit darah, waktunya lebih cepat, yaitu 20 menit, dan memiliki reliabilitas 99,6%. Sehingga rapid test screening antibodi HIV ini dapat mendeteksi lebih cepat, sehingga penanganan bisa dilakukan dengan sesegera mungkin. Uji berikutnya, tadi kita bicara tentang uji antibodi. Nah, sekarang uji yang langsung mendeteksi keberadaan virusnya dikenal dengan viral load test. Viral load test merupakan jumlah virus HIV yang menginfeksi darah pasien dan dapat diukur. Ya, jadi kita dapat mengukur jumlah virus HIV yang menginfeksi darah pasien. Uji ini dikenal dengan viral load. Viral load test menunjukkan seberapa banyak virus yang terdapat di dalam darah. Viral load test ini mengukur jumlah RNA HIV. Ya. Jadi RNA HIV artinya, kalau RNA kan berarti rantai tunggal ya. Kalau rantai ganda namanya DNA. Jadi mengukur jumlah RNA HIV dalam setiap 1 ml darah. Diambil 2 kali pengukuran dengan jarak 2-3 minggu.
kemudian diulangi setiap 3-6 bulan. Hal ini terkait dengan jumlah CD4 untuk memonitor viral load dan jumlah sel T. Ulangi setiap 4-6 minggu setelah memulai atau merubah terapi antiretroviral untuk menentukan efektivitas dari antiviral tersebut. Prediktor resiko HIV yang lebih baik dibandingkan dengan jumlah CD4. Kenapa? Kalau CD4 itu kan antibody gitu ya, antibody atau tentara yang melawan virus. Kenapa viral lebih bagus? Karena kalau sel CD4 itu kan mengira-ngira nih, kalau CD4-nya banyak maka antibodinya banyak, kemudian virusnya sedikit gitu ya. Tapi kalau viral load dia langsung menghitung berapa jumlah yang sebenarnya virus-virus yang terkandung di dalam darah. Sehingga wajar kalau viral load test lebih bagus hasilnya dibandingkan dengan melihat jumlah dari sel CD4. Semakin rendah viral load artinya semakin lama untuk jatuh ke AIDS. Artinya apa? Semakin rendah viral load artinya semakin sedikit jumlah virus yang ada di dalam darah, sehingga hal tersebut memungkinkan seseorang untuk lebih bertahan lama jatuh ke AIDS-nya, dan dengan demikian harapan hidupnya juga menjadi lebih lama. Ini adalah contoh dari viral test untuk mengukur efektivitas dari antiretroviral terapi atau ART. Kita lihat di situ sebelum pemberian ART viral load-nya padat ya dan terdeteksi, jadi dia ada pada level detectable level. Sementara setelah mengkonsumsi ART atau setelah mendapatkan terapi antiretroviral, maka jumlahnya menjadi menurun dan tidak terdeteksi lagi. Tidak terdeteksi bukan berarti tidak ada virusnya, ada virusnya tapi tidak terdeteksi karena jumlahnya yang sangat rendah. Sehingga viral load merupakan salah satu metode untuk menilai efektivitas dari sebuah pengobatan. Ini adalah 3 contoh dari level viral load. Ada kadar tinggi ya, high level, jumlahnya lebih banyak atau sama dengan 100.000 per mililiter. Sementara kalau rendah itu 10.000 sampai 30.000. Dan virus tidak akan terdeteksi keberadaannya, kemungkinan jumlahnya lebih rendah dari 400 atau mungkin lebih rendah dari 50 per mililiter, tergantung dari proses ujian. Uji screening yang lain terkait dengan deteksi HIV/AIDS adalah rasio CD4 dan CD8. Rasio sel CD4 dan CD8 dapat mendeteksi keberadaan HIV. Hal ini dihitung dengan membagi sel CD4 dengan sel CD8. Jumlah rasio normalnya 0,9 sampai 3 atau lebih tinggi lagi. Artinya semakin besar sel CD4 dan semakin kecil sel CD8 menunjukkan kondisi imunitas tubuh semakin baik. Jadi normalnya itu terdapat 1 sampai 3 sel CD4 untuk setiap 1 sel CD8. Rasio akan menurun dan mungkin sel CD4 menjadi lebih kecil dari CD8 pada penderita HIV. Dan semakin kecil lagi ketika dia sudah jatuh ke fase AIDS. Kenapa kemudian deteksi dari penderita HIV/AIDS ini mengalami kendala? Karena ada beberapa hal ya menyebabkan hambatan pada proses screening HIV/AIDS.
Yang pertama adalah dampak psikologis. Bagaimanapun ketika seseorang akan diperiksa apakah dia positif atau nanti hasilnya negatif, itu menimbulkan kepanikan. Itu dari segi psikologis pasien sendiri. Apalagi kemudian ternyata dia positif, awal-awal pasti akan denial. Mengapa saya begini, mengapa saya begitu, kenapa saya harus menjadi penderita HIV? Apalagi kalau kemudian memang dia itu menjadi korban orang lain gitu ya, mungkin karena pasangannya sudah terkena dulu, baru kemudian dia tanpa diketahui awalnya seperti itu. Dan bisa juga jadi depresi, kemudian jadi putus harapan. Akhirnya daripada kemudian dia terhenti dengan perasaan tersebut, bisa jadi dia enggan untuk melakukan uji screening. Jadi dia lebih baik hidup dengan harapan palsunya, seolah-olah sehat padahal justru tindakan dia lebih berbahaya karena pengobatan bisa menjadi terlambat. Yang kedua adalah dampak sosial. Yang dikhawatirkan ketika dia positif mengidap HIV, maka dia bisa kehilangan pasangan. Tidak semua pasangan mau berkorban untuk pasangannya yang ternyata terbukti pengidap HIV. Apalagi kalau kemudian dia terkena HIV karena perilakunya yang salah. Sehingga daripada dia kehilangan pasangan, lebih baik pura-pura tidak positif HIV. Makanya dia enggan untuk melakukan screening mandiri. Yang kedua adalah takut untuk didiskriminasi. Bagaimanapun stigma terkait penderita HIV sekarang masih tinggi. Tidak mudah untuk hidup dan bergaul di tengah-tengah masyarakat ketika masyarakatnya sudah tahu bahwa dia adalah pengidap HIV. Sehingga paling ditakutkan pada akhirnya adalah dia mendapatkan pengucilan secara sosial. Nah, oleh sebab itulah maka tidak mudah untuk melakukan uji screening, untuk menyaring orang-orang supaya memeriksakan secara mandiri pada pusat-pusat pemeriksaan HIV, ya di visit di rumah sakit yang ditunjuk. Oleh karena ini butuh dukungan, ini butuh konseling secara sosial, kemudian konseling secara finansial, medikal, dan dukungan secara psikologis. Baik, itu tadi kita bicara terkait dengan uji diagnostik. Kemudian sekarang kita berbicara tentang pengobatan HIV/AIDS. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pengobatan. 3 faktor yang menjadi indikator keberhasilan sebuah pengobatan. Yang pertama adalah RNA HIV, yang itu diketahui dengan viral test. Semakin banyak atau semakin tinggi hasil dari viral test, artinya pengobatan tidak efektif. Kemudian jumlah sel CD4 dari T-cell. Kebalikan dari viral test, semakin banyak sel CD4 artinya kondisi imunitas semakin bagus. Berarti pengobatan semakin efektif. Yang ketiga adalah kondisi klinis pasien. Orang dengan positif HIV, apalagi kalau kemudian viral testnya tinggi, sel CD4-nya rendah, itu dia akan menjadi rentan untuk tertular atau terinfeksi oleh bakteri, mikroorganisme maupun virus patogen lainnya, sehingga dia rentan untuk terpapar infeksi penyakit lain. Dengan demikian maka pengobatannya bukan hanya antiretroviral, tapi pengobatan terkait dengan penyakit-penyakit yang menyertainya. Pengobatan seharusnya diberikan pada semua pasien dengan infeksi primer, yang dikenal dengan akut HIV syndrome. Indikator lainnya adalah ketika sel T kurang dari 350, kemudian jumlah RNA HIV di plasma mencapai 55.000 kopi. Nah, itu indikator lain dari pengobatan HIV. Ada beberapa permasalahan terkait dengan proses pengobatan HIV/AIDS. Yang pertama terkait dengan efek samping, ya. Efek samping ini nanti juga terkait dengan kepatuhan, karena banyak sekali para penderita HIV yang
tidak patuh karena tidak tahan terhadap efek samping dari antiretroviral. Dan permasalahan berikutnya dari pengobatan HIV/AIDS adalah terkait dengan resistensi virus, di mana virus sudah menjadi resisten sehingga akan mengurangi efektivitas dari antiretroviral yang diberikan. Baik, kita lihat tujuan dari pengobatan. Tujuan dari pengobatan dari HIV/AIDS itu yang pertama adalah supresi viral semaksimal mungkin. Artinya menekan semaksimal mungkin supaya jumlah virus di dalam darah tidak semakin banyak. Kalau bisa semakin sedikit. Yang kedua adalah mengembalikan dan mempertahankan sistem imun. Karena sistem imun yang baik itu akan menghambat perkembangan dari infeksi bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Yang berikutnya adalah memperbaiki kualitas hidup, karena ini juga akan mendukung tubuh untuk mempertahankan sistem imunitas tubuhnya. Misalnya dengan olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi, pola pikir yang sehat, menghindari stres, menjauhi rokok, menjauhi alkohol. Itu adalah bagaimana upaya dari seorang yang sudah terkena HIV positif untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Yang berikutnya adalah mengurangi angka morbiditas atau angka kesakitan dan mortalitas dari penderita HIV. Dengan demikian maka fokus pengobatan bukan hanya ke antiretroviral virusnya, tapi juga ke penyakit-penyakit penyerta lain yang banyak diderita oleh orang dengan HIV dan AIDS. Ini beberapa efek samping yang bisa timbul pada pasien atau pada orang yang mengkonsumsi antiretroviral virus. Pengobatan 5-7 tahun secara kontinu bisa menimbulkan efek toksisitas atau keracunan obat. Maka harus berhati-hati, jangan minum terlalu berlebihan. Yang berikutnya ada beberapa komplikasi metabolik, diantaranya adalah kadar trigliserid, kolesterol, dan hiperglikemi. Sehingga seseorang dengan kondisi seperti itu menjadi rentan untuk mendapatkan penyakit terkait dengan peningkatan kadar kolesterol, mulai dari jantung, hipertensi, stroke, dan lain sebagainya. Kemudian ada neuropati perifer, ada miopati, ada kardiomiopati, ada asidosis laktat, ada pankreatitis, osteoporosis, suprasi sum tulang. Ada juga yang mengalami efek samping lain, misalkan diare yang berkepanjangan, penurunan massa otot, dan lain sebagainya. Sehingga itu menimbulkan penderitaan tersendiri begitu ya, yang menyebabkan orang tidak patuh untuk mengkonsumsi antiretroviral secara teratur. Selain diberikan antiretroviral yang fungsinya adalah untuk menahan perkembangan jumlah virus di dalam tubuh, maka seseorang yang mengidap atau positif HIV, apalagi sudah masuk ke fase AIDS, harus diperkuat sistem imunnya. Makanya ada terapi imunomodulator. Ini bertujuan untuk mengembalikan sistem imun yang rusak akibat dari infeksi HIV. Membutuhkan marker imunologi untuk mengidentifikasi keberhasilan dari terapi ini. Beberapa jenis imunomodulator yang telah diuji, diantaranya interleukin 2, interleukin 12, sitokin, dan limfokin. Nah, vaksin ada nggak ini untuk penderita HIV/AIDS? Sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk penderita HIV/AIDS. HIV-1 itu bersifat unik, susah untuk ditarget sebagai bahan untuk mengembangkan vaksin. Jadi sampai saat ini belum ada vaksin yang bisa untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya tidak tertular. Dan kalau sudah tertular, maka pastikan mengkonsumsi antiretroviral dengan teratur,
menjaga pola hidup sehat, dan menjaga kualitas hidup. Sehingga seorang yang sudah terinfeksi HIV, dia tetap bisa hidup sehat, beraktivitas dengan normal. Dan juga akan memperpanjang harapan hidup dia karena dia menjadi tidak mudah untuk masuk ke fase AIDS. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe supaya Anda mendapatkan materi-materi yang menarik lainnya melalui channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.